sering mendapati orang tua yang miskin dan sengsara, tapi ada anak muda yang sukses dan bahagia. Kok bisa ya? Ada yang sudah tua, hidupnya nggak sudah sukses, tapi ada yang masih muda, sudah sukses. Nah, kali ini coba akan saya jawab kenapa fenomena seperti itu terjadi dengan melihat hukum tabur tuai. Ya. Jadi hukum tabur tuai itu adalah siapa yang menanam, ia akan memanen. Dalam istilah Jawa itu ngunduh wohing pakarti. Ya. Jadi kalau kita menanam, kita suatu saat pasti akan memanen. Jangan pernah mengharap manen kalau tidak pernah menanam. Dalam hukum tabur tuai kita harus memahami minimal 3 variabel. Variabel yang pertama, apa yang Anda tanam. Variabel yang kedua, kapan Anda menanamnya. Variabel yang ketiga, bagaimana cara Anda merawatnya. Karena ketiga variabel atau komponen ini akan menentukan panennya, ya, cepat atau lama, sedikit atau banyak. Kita masuk variabel yang pertama, apa yang Anda tanam. Ya, kalau misalnya Anda nanam jagung, ya 3 bulan Anda sudah panen, sudah bisa berbuah dan Anda nikmati. Tetapi kalau yang Anda tanam itu misalkan mangga, butuh 1 tahun lebih, ya, itu pun belum tentu berbuah, Anda baru panen. Artinya apa? Ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis itu ada, ya, keuntungan, profit, kesuksesan yang bisa diraih dalam waktu yang relatif singkat. Tapi ada juga yang butuh waktu yang lama. Nah, ini tergantung jenis tanaman. Ya, ini tergantung dari jenis bisnis Anda, tergantung dari jenis investasi Anda. Ada yang bisa diperoleh dengan waktu yang relatif cepat, ada yang butuh waktu yang lama. Ya, jadi terjawab ini. Ya, kalau misalkan Anda melakukan hal-hal yang dalam waktu singkat itu bisa menghasilkan, Anda berarti bisa sukses, bisa kaya sejak muda, atau muda pun sudah kaya. Apalagi kalau Anda memulainya dari dini. Tetapi kalau Anda mengambil satu bidang yang memang membutuhkan waktu lebih lama untuk berhasil, berarti ya mau nggak mau Anda suksesnya kayaknya agak lama. Ya, jadi yang pertama, apa yang Anda tanam, bidang pekerjaan, bisnis, investasi, dan karir Anda. Apakah itu yang memberikan kesejahteraan dalam waktu yang singkat atau lama. Yang kedua, kapan Anda menanamnya. Nah, ini penting sekali, ya. Mereka yang benar-benar sukses dan kaya di usia muda karena mereka curi start. Curi start itu kalau dalam kehidupan nyata itu tidak melanggar kecuali dalam kancah olimpiade, olahraga atau pertandingan yang sangat sportif. Curi start di sini artinya apa? Memulai bisnis, memulai pekerjaan sejak usia dini. Mungkin dari SMP sudah mulai, dari SMA sudah mulai, sehingga mentalnya terbentuk, kuota gagalnya sudah mulai habis. Ketika dia sudah beranjak usia 20-30-an, dia sudah paham, dia sudah pengalaman, wajar kalau bisa sukses. Karena memulainya sedini mungkin, startnya itu dicuri seawal mungkin. Jadi nggak mungkin yang namanya kalau misalkan mulainya itu sudah usia lanjut, suksesnya di usia muda, nggak mungkin. Jadi karena startnya itu lebih awal. Nah, keuntungan kita memulai itu sejak muda, entah bisnis, entah investasi, atau aktivitas yang lain pada masa karir kita, ya. Kalau kita gagal, kita masih cukup waktu untuk mengulang lagi dengan lebih baik. Dan kalau kita berhasil, ya berarti kita sukses di usia muda. Jadi variabel yang kedua, kapan kita menanamnya. Yang ketiga, bagaimana kita merawatnya, ya. Jadi boleh jadi kita menanam tanaman yang cepat menghasilkan buah, cepat dipanen, kemudian kita menanamnya itu sesegera mungkin, tidak pernah menunda. Tapi kalau kita tinggalkan, tidak dirawat, bisa nanti layu, mati, gagal panen. Nah, ini artinya apa? Konsistensi kita, ya, di dalam bekerja, di dalam berbisnis, di dalam berinvestasi itu menentukan hasilnya nanti. Kebanyakan bisnis gagal karena tidak konsisten. Ya, cuma perlu diingat, yang konsisten di sini adalah goalnya, tujuannya. Sementara cara dan strategi harus terus kita perbaiki. Ya, oke. Jadi pemirsa Josh TV yang powerful, sekarang kalau memang tujuan kita adalah sukses dan kaya semudah mungkin, kita harus ingat hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, bagaimana kita merawatnya, dan kapan kita menanamnya. Semoga bermanfaat. Unlimited success for you. Saya Edi Susanto. Salam powerful.